Part 46. Tersakiti karena suamiku sendiri. Kini Nia dan Alan duduk di teras, mereka duduk dengan jaga jarak. Apa yang ingin kau bicarakan, Mas? Tanya Nia datar. Aku minta maaf atas semua kesalahanku selama ini. Atas kejadian yang sangat bodoh yang sudah aku lakukan waktu itu padamu. Aku benar-benar minta maaf padamu, Nia, ucapnya memohon. Aku sudah memaafkanmu jauh sebelum kamu minta maaf padaku, Mas, jawab Nia tanpa menoleh pada Alan. Terima kasih, Nia, ucapnya dengan tersenyum. Sama-sama, aku permisi dulu, Mas. Pamit Nia. Namun tangan Alan menahannya, dan dia bersimpuh di kaki Nia. Apa-apaan kamu, Mas, lepaskan. Pekik Nia yang berusaha melepas tangan Alan dari kakinya. Nia, aku mohon. Cabut gugatan cerai kita, aku mencintaimu, Nia. Aku janji aku akan berbuat adil pada kalian. Ucap Alan dengan meneteskan air matanya. Maaf, Mas, keputusanku sudah bulat. Mungkin memang kita tidaklah berjodoh, Mas. Ini suatu pelajaran buat kita. Jika pernikahan itu bukanlah sebuah permainan, dan sebuah perasaan itu tidak patut kau buat permainan, Mas. Sekarang kamu bisa bersama dengan Lala selamanya tanpa aku. Ucap Nia. Air matanya pun keluar dan tak bisa terbendung lagi. Kamu bilang sudah memaafkanku, Nia. Lirik Alan yang masih memeluk kaki Nia dari belakang. Memaafkan bukan berarti aku mencabut gugatanku, Mas. Tolong mengerti aku sedikit saja, Mas. Dan tolong lepaskan aku, ucap Nia. Apa tidak ada kesempatan untuk aku memperbaiki semua, Nia? Tanya Alan yang kini bangun dan menatap wajah Nia dengan intens. Mas, jika saja kemarin-kemarin kamu bisa membuktikan cintamu, mungkin aku bisa saja mengurungkan niatku. Tapi setelah kejadian kamu mempermalukan aku di depan umum dan kejadian yang kemarin kamu lakukan terhadapku, itu semakin membuatku sakit dan semakin membuatku yakin jika memang kita haruslah berpisah. Tutur Nia. Semua itu aku lakukan karena aku tidak suka kamu dekat dengan Elo. Walau Elo pernah berkata jika kamu dan dia adalah sahabat semasa kuliah. Tapi aku yakin jika dia menyukaimu, dan aku cemburu, Nia. Semua aku lakukan karena aku mencintaimu, ucap Alan. Dan kini dia memeluk Nia dengan erat. Lepaskan, Mas, membuktikan cinta itu tidak seperti itu caranya, Mas. Apa kamu senang jika aku malu di depan banyak orang dan apa kamu senang merenggut kesucianku dengan cara memaksaku? Aku rasa itu bukan cinta, Mas. Ucap Nia dan melepas pelukan Alan. Maafkan aku, Nia. Aku sungguh kehilangan akal untuk bisa mempertahankan pernikahan kita, ucap Alan putus asa. Walau kita tidak bisa bersatu dalam pernikahan, kita bisa bersatu sebagai saudara, Mas. Ucap Nia mencoba tegar. Mereka pun mengakhiri pembicaraan mereka dan Nia kembali ke dalam rumah. Sedang Alan masih duduk di teras, dengan dipenuhi rasa penyesalannya. Lala melihat dan mendengar semua percakapan antara Nia dan Alan, saat Alan memeluk Nia. Dia juga merasakan sesak di dadanya. Di tengah malam, Nia menjalankan sholat malam. Selesai sholat dia pun berdoa memohon kepada Allah, agar sidang keputusan esok hari berjalan lancar. Dia sudah ikhlas jika memang harus berpisah dengan Alan, dan dia sudah siap menyandang status janda di usia mudanya. Dia berharap setelah berpisah dengan Alan, dia bisa menemukan kebahagiaan untuk dirinya. Dan dia berjanji akan menjadi wanita yang kuat dan tidak mudah diinjak-injak oleh orang lain.
Keesokan hari, mereka sudah berada di pengadilan untuk menghadiri sidang keputusan. Dan sebentar lagi mereka akan mendengar hasil keputusan dari hakim. Nia, boleh aku memelukmu sebelum kita resmi berpisah? Tanya Alan. Tapi Mas. Alan langsung memeluk erat tubuh mungil Nia tanpa menunggu jawaban Nia. Pak Ilham yang melihat mereka berpelukan, langsung meneteskan air mata. Beliau begitu terharu melihat Alan memeluk Nia, beliau menyadari jika kini Alan sudah mencintai Nia. Tapi semua sudahlah terlambat, nasi sudah menjadi bubur, mereka akan berpisah. Beberapa jam kemudian, setelah majelis hakim pengadilan membacakan sidang keputusan, Nia dan Alan akhirnya resmi berpisah. Ada rasa bahagia dan juga sedih di benak Nia. Dia meneteskan air matanya, impian menikah sekali seumur hidup tinggallah impian. Johan merasa lega, karena kerja kerasnya untuk mengurus perceraian Nia segera dikabulkan sudah berhasil. Bukan maksud dia untuk memisahkan Nia dan Alan, namun pernikahan mereka memanglah tidak bisa dipertahankan. Dan proses tidak membutuhkan waktu lama dan tidak berbelit-belit. Aku akan membuat dirimu bisa kembali bersamaku, Nia. Aku tidak akan tinggal diam, aku yakin jika kamu akan kembali menjadi istriku, ikrar Alan pada dirinya sendiri. Ayah, maafkan Nia. Maaf sudah membuat ayah sedih dan kecewa pada Nia. Ucap Nia sambil memeluk Pak Ilham dengan air mata yang terus mengalir. Ayah memang sedih tapi ayah tidak kecewa. Keputusanmu sudahlah benar, Nak. Kini Pak Ilham melihat Alan yang sedang duduk termenung di kursi sidang. Tidak ada yang perlu kamu sesali, karena semua masalah ini kamu yang ciptakan. Dan sudah terlambat untuk kamu sesali, semua bisa kamu jadikan pelajaran untuk kamu bisa menghargai perasaan seorang wanita yang baik. Tutur Pak Ilham dengan menepuk pelan bahu Alan. Kini Pak Ilham dan Nia sudah keluar dan menuju mobil untuk pulang. Johan dan Sinta masih di dalam karena ada yang ingin mereka bicara pada Alan dan Lala. Dan mereka memutuskan untuk berbicara di sebuah kafe terdekat. Entah apa yang ingin Sinta dan Johan bicarakan pada kedua pasutri tersebut. Part 47. Alan, apa kau tahu? Kenapa proses perceraian kalian bisa lebih cepat dari waktu yang ditentukan? Tanya Jo pada Alan yang kini duduk berhadapan dengan dirinya. Itu karena kau licik, aku baru tahu jika kau teman Nia. Apa jangan-jangan kamu menyukai Nia, dan sengaja mempercepat perceraian kami agar kamu bisa segera memiliki Nia seutuhnya? Tukas Alan pada Johan. Kau itu memang pria berotak kotor dan berotak ciut. Pantas saja Nia lebih memilih bercerai denganmu dibanding bertahan dengan pria pecundang sepertimu. Sinis Johan. Bisa-bisanya kau menuduh Johan seperti itu, ini semua kesalahanmu, Al. Jika saja kamu tidak melakukan hal yang ceroboh seperti kemarin, mungkin perceraian kalian tidak berakhir secepat ini. Ucap Sinta membela Johan. Kemarin Elo yang dituduh, sekarang Johan pun juga terkena tuduhan Alan. Diam kau, ucapnya dengan menunjuk Sinta. Aku bukan pecundang. Bentak Alan pada Johan. Jika bukan pecundang, kenapa kau menyakiti hati seorang wanita? Dengan cara menikah dan mengacuhkannya dirinya, itu sama dengan pecundang. Kau tahu Nia tidak pantas mendapat suami seperti kau, bentak Johan. Dan aku yakin jika Nia akan kembali pada diriku, ucap Alan percaya diri. Dia tersenyum sinis pada Johan. Jangan mimpi kau, Alan. Kini mereka saling menatap tajam. Alan, biarkan Nia bahagia. Dan jangan kau ganggu lagi dia, cinta itu merelakan bukan memaksakan. Ujar Sinta, kini Alan menatapnya tajam. Jika aku tak merelakan,
Kau mau apa? Tutur Alan dengan menatap Sinta tajam. Lala yang mendengar kata-kata Alan, langsung merasakan sakit yang begitu hebat di dalam hatinya. Kenapa hatiku terasa sakit mendengar kata-kata Mas Alan? Dia benar-benar sudah mencintai Nia, aku memang rela jika Mas Alan mencintai Nia. Tapi itu kalau mereka masih bersuami istri, sedang mereka sudah bukan suami istri. Tentu saja hatiku terasa sakit dan tak rela. Gumam Lala. Kau itu pria macam apa Al? Jika kamu memang cinta pada Nia, kamu harus mendukung Nia agar bisa bahagia. Ujar Sinta kesal. Dia kini benar tahu sifat Alan, tak sebaik yang dia kira selama ini. Bahagianya Nia, jika nanti kembali bersamaku. Ucapnya percaya diri. Ada hal yang lebih penting lagi, ucap Johan menyela pembicaraan Sinta dan Alan. Katakan, aku tak punya banyak waktu. Ucap Alan. Johan pun meminta Alan agar memberikan salah satu usahanya pada Nia. Walaupun Nia tidak memintanya namun ini usulan dari Johan sendiri, karena Nia memang berhak mendapatkan itu dari Alan. Namun Alan tetap kekeh tidak ingin memberi apapun pada Nia, kecuali Nia sendiri yang memintanya. Keegoisannya tidak bisa hilang, walau dia mencintai Nia dan sudah kehilangan Nia. Johan dan Sinta hanya bisa menggelengkan kepala, bagaimana bisa ada manusia over egois seperti Alan. Dia tetap akan mengejar cinta Nia, sampai Nia luluh pada dirinya. Dia tidak terima cintanya diabaikan begitu saja oleh Nia, ditinggal di saat cinta itu sudah tumbuh dari hatinya. Di dalam mobil Pak Ilham, Nia masih bersandar di bahu Pak Ilham. Sedang Pak Ratno masih bingung dengan tuannya dan anak-anak tuannya itu. Dia dan istrinya belum tahu jika Alan dan Nia sudah bercerai, dan dia juga bingung saat Alan dan Lala tidur di kamar yang sama dan tidur pisah dengan Nia. Karena Pak Ilham memang tidak bercerita pada siapapun, beliau juga enggan bercerita soal Lala. Ayah tetaplah ayahmu Nia, jangan takut. Ayah tidak akan menjauhimu, ayah kan sudah berjanji pada mendiang orang tuamu. Ucap Pak Ilham lembut. Beliau begitu perhatian pada Nia, mengusap lembut kepala Nia. Yah, Nia ingin ziarah ke makam ayah dan ibu. Pinta Nia. Dia menyeka air matanya dan mencoba tersenyum. Pak Ratno, kita ke TPU ya Pak. Titah Pak Ilham. Baik Pak, jawab Pak Ratno. Sesampainya di TPU, Nia duduk di samping makam ayah dan ibunya yang berdampingan. Dia membacakan surat Yasin dan diakhiri dengan doa untuk ayah dan ibunya. Ampuni dosa-dosa ibu dan ayah hamba, terimalah mereka di sisimu dan tempatkanlah mereka di surgamu ya Allah, amin. Ucap Nia dengan mengusapkan kedua telapak tangannya pada wajahnya. Halimah. Maulana. Maafkan aku sudah membuat anak kalian bersedih. Aku sudah salah telah menjodohkan Nia dengan Alan, hanya karena aku percaya jika Alan akan melindungi dan menyayangi Nia. Dan caraku itu ternyata salah. Gumam Pak Ilham. Beliau menangis karena merasa bersalah pada ayah dan ibu Nia. Nia mencurahkan isi hatinya di hadapan makam ayah dan ibunya. Dia berjanji akan menjadi wanita mandiri dan kuat, agar Pak Ilham tidak terlalu memikirkan dirinya. Ayo kita pulang ya, ayah harus segera istirahat. Lirih Nia. Pak Ilham pun mengangguk, sambil mengusap-usap batu nisan ayah dan ibu Nia. Ayah ibu, Nia dan ayah Ilham pulang dulu. Ucap Nia sambil mengecup batu nisan orang tuanya. Part 48. Keesokan hari, Nia dan Sinta akan kembali ke ibu kota. Sebenarnya dia masih ingin bersama Pak Ilham,
namun karena Alan dan Sinta masih ingin tinggal di Bandung selama 2 hari, Nia memutuskan untuk segera kembali ke Jakarta. Dia masih merasa canggung tinggal satu atap dengan Alan yang sudah bukan mahramnya lagi. Nia beralasan pada Pak Ilham, kalau Sinta juga tidak bisa meninggalkan pekerjaannya dan juga tidak bisa berlama-lama meninggalkan tunangannya lama-lama. Ayah jaga kesehatan ya. Nia selalu berharap ayah selalu baik-baik saja, ucap Nia. Dia bermanja di bahu Pak Ilham, layaknya anak dan ayah kandung. Ayah akan selalu jaga kesehatan ayah, dan ayah pasti baik-baik saja. Selama kamu juga baik-baik saja. Pak Ilham mengusap lembut kepala Nia. Lala yang berdiri di ambang pintu, merasa iri melihat kemesraan Nia dan Pak Ilham. Dia juga ingin disayang oleh Pak Ilham seperti beliau menyayangi Nia. Nia pasti akan baik-baik saja ya. Nia janji akan menjaga diri Nia agar ayah tidak mengkhawatirkan Nia, tutur Nia. Dia tidak ingin Pak Ilham terlalu mencemaskan dirinya. Kamu pasti baik-baik saja nak, ayah akan mengawasimu dari sini, gumam Pak Ilham dalam hati. Dia tersenyum sambil memeluk Nia. Sinta terharu melihat Pak Ilham yang begitu menyayangi Nia, hingga tak terasa dia meneteskan air matanya. Nia pamit ya, pamit Nia sambil mengecup punggung tangan Pak Ilham. Sinta juga pamit ya Om, jaga kesehatan ya Om. Sinta pun mencium punggung tangan Pak Ilham. Beliau tersenyum dan mengangguk pada Sinta. Hati-hati di jalan ya, teriak Pak Ilham. Beliau melambaikan tangan pada Nia yang juga melambaikan tangannya. Beliau menatap mobil Sinta hingga mobil itu menjauh dan tak terlihat lagi oleh Pak Ilham. Lalu Pak Ilham masuk ke dalam rumah. Beliau melewati Lala yang sedang menatapnya. Beliau ingin kembali ke kamarnya, namun Alan menghentikan langkah Pak Ilham. Yah, Alan ingin bicara dengan ayah, ucap Alan. Ayah lelah, ayah ingin istirahat. Nanti saja bicaranya, ucap Pak Ilham tanpa menoleh pada Alan. Lalu beliau melangkah menuju kamarnya. Mas, ayah selalu mengabaikanku. Tersenyum pun tidak apa lagi membalas sapaanku, ucap Lala. Kamu yang sabar, seiring berjalannya waktu, ayah pasti akan menerima kehadiranmu, jawab Alan lembut. Tapi ayah begitu menyayangi Nia mas, apa mungkin ayah juga akan menyayangiku? Kini Lala bersandar di dada Alan. Kamu harus yakin jika ayah juga menyayangimu. Mungkin karena saat ini beliau sangat kecewa padaku dan kamu. Dan kamu harus berusaha membuat ayah yakin jika kamu wanita yang baik, ucap Alan. Dia mencoba membuat Lala yakin jika Pak Ilham juga menyayanginya. Apa kamu benar-benar mencintai Nia mas? Tanya Lala ragu. Sebenarnya dia tak ingin bertanya soal ini. Iya aku mencintai Nia, jawab Alan jujur. Lala pun melepas pelukan Alan. Apa kamu sudah tak mencintaiku mas? Tanyanya penuh selidik. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Alan balik tanya pada Lala. Karena kamu mencintai Nia yang sudah bukan istrimu. Aku takut kamu meninggalkan aku dan kembali pada Nia. Aku mencintaimu La, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan itu sayang, ucap Alan lalu dia memeluk Lala kembali. Aku tahu kamu mas, kamu pasti akan berusaha mendapatkan keinginanmu sampai keinginan itu terwujud, gumam Lala. Aku akan mendapatkanmu kembali Nia. Aku harus mencari cara agar kamu bisa kembali padaku Nia, gumam Alan dengan seringai di wajahnya. Kini mereka saling berpelukan, namun pikiran mereka sibuk dengan pemikiran masing-masing. Di dalam mobil,
Nia dan Sinta asyik mengobrol tentang pekerjaan. Melupakan sejenak masalah pribadi Nia, dan Sinta selalu menghibur Nia, agar Nia bisa melupakan Alan yang kini sudah menjadi masa lalu bagi Nia. "Jadi kamu dan Elo sekarang bekerja sama untuk perhotelan Elo?" tanya Nia saat Sinta bercerita tentang kerjasamanya dengan Elo. Aku ingin belajar tentang hotel pada Elo. Hingga dia bisa sukses membuka banyak cabang hotel di beberapa kota," ucap Sinta. "Aku pikir Elo hanya mempunyai restoran saja," ucap Nia. Karena Elo tidak pernah bercerita tentang semua usahanya pada dia dan Lena. Dia begitu sibuk untuk usahanya, sampai melupakan masalah pribadinya. Ucap Sinta dengan menyunggingkan bibirnya. "Masalah pribadi apa?" tanya Nia bingung. Karena dia melihat Elo seperti tidak punya masalah. "Masalah jodohnya, setelah hubunganku dan Elo berakhir. Dia tidak pernah lagi menjalin hubungan dengan wanita, dia sibuk mengembangkan usahanya," jawab Sinta. Sinta menceritakan masalah putusnya dengan Elo. Dia juga menceritakan tentang papa Elo yang ingin Elo menjadi direktur utama di perusahaan papanya. Namun Elo menolak dan lebih memilih membangun usahanya sendiri dari nol hingga sampai saat ini. "Baik Tuan, kami akan selalu mengawasi Non Nia," ucap seorang pria yang sedang berbicara pada seseorang lewat ponselnya. Orang itu mengendarai mobilnya mengikuti Nia dan Sinta dari belakang. Part 49. 2 minggu sudah berlalu, dan Alan selalu mengikuti Nia dari jauh. Dia mengikuti kemanapun Nia pergi. Dan dia merasa kesal saat Nia dan Lena selalu bersama Elo saat di luar kantornya. Hingga saat Nia pulang kerja mengendarai motornya, dan berhenti di pinggir jalan. Alan pun menghentikan laju mobilnya, dan memperhatikan Nia dari dalam mobilnya. "Adik sudah makan?" tanya Nia pada gadis kecil yang sedang berjualan di pinggir jalan. "Belum Kak, jualanku belum laku," jawab gadis kecil itu. "Ayo ikut kakak, kita makan bareng," ajak Nia. Gadis kecil itu pun mau ikut bersama Nia menaiki motornya. "Namamu siapa?" tanya Nia. Kini mereka tengah duduk di sebuah restoran. "Namaku Rere Kak," jawabnya. "Rere? Nama yang bagus. Kamu umur berapa terus kelas berapa?" "Umurku 12 tahun Kak, dan aku tidak sekolah Kak," tutur Rere. Nia merasa iba dengan cerita kehidupan Rere, yatim piatu di usianya yang masih kecil dan harus tinggal di sembarang tempat. Bahkan dia tidak putus asa dan berusaha bekerja mencari uang untuk makannya sehari-hari. Nia sadar di dunia ini masih ada yang lebih menderita dari dirinya, seperti Rere. Dia merasa malu pada Rere, yang tak pernah mengeluh tentang kehidupannya. Dia merasa begitu beruntung masih mempunyai Pak Ilham yang begitu menyayanginya di dunia ini. Saat mereka menikmati makanan, tiba-tiba ada Alan yang kini menghampirinya. Nia yang awalnya merasa takut, dia pun berusaha memberanikan dirinya. "Boleh gabung?" ucap Alan. "Boleh Kak," ucap Rere. Menyela Nia yang hendak melarang Alan bergabung, Nia pun menghela nafasnya dengan panjang. Alan menatap Nia yang begitu menikmati makannya, tanpa menoleh pada dirinya. Dia kesal karena Nia mengacuhkan kehadirannya, dia bertanya pun Nia hanya menjawab datar dan tidak menatapnya. Nia pun memberi beberapa lembar uang untuk Rere, dan membungkuskan makanan untuk Rere makan malam nanti. Lalu pamit pada gadis itu, karena dia merasa tidak nyaman duduk berhadapan dengan Alan. "Nia, boleh aku antar pulang?" tanya Alan yang melihat Nia yang hendak menaiki motornya. "Tidak perlu," tolak Nia halus. "Nia,
Beri aku satu kesempatan lagi. Aku janji tidak akan menyakitimu lagi Nia. Ucap Alan memohon. Dia hendak menyentuh Nia, namun Nia segera menghindar. Maaf mas, aku tidak bisa. Permisi. Pamit Nia. Lalu menyalakan motornya, dan segera pergi meninggalkan Alan. Alan tidak tinggal diam, dia kembali melajukan mobilnya dan mengikuti Nia. Nia yang merasa dirinya diikuti oleh Alan, langsung melajukan motornya dengan kecepatan tinggi. Alan menghadang motor Nia, membuat Nia menghentikan laju motornya dengan mendadak. Kamu apa-apaan mas? Teriak Nia kesal saat Alan turun dan menghampirinya. Aku ingin kamu kembali bersamaku Nia, tolonglah. Aku sangat mencintaimu. Jangan berdekatan dengan Elo lagi, ku mohon. Ucap Alan lalu dia ingin menarik paksa Nia. Kamu itu kenapa mas? Kita tidak mungkin bisa bersama lagi mas, jangan seperti ini. Aku dan Elo dekat karena kami memang berteman, dan jangan melarangku dekat dengan siapapun mas, ucap Nia. Dia melangkah mundur karena Alan melangkah maju menghampirinya. Aku tidak akan memaksamu dengan kasar, jika kamu mau ikut bersamaku Nia. Ucap Alan. Kamu gila mas, jika kamu memang mencintaiku. Seharusnya kamu tidak berbuat macam-macam terhadapku, cinta itu melindungi mas. Jika kamu berkata cinta tapi kamu memaksaku, itu namanya bukan cinta mas. Ujar Nia tegas. Alan tidak mendengar kata-kata Nia, dia masih melangkah maju dan hendak memeluk Nia. Nia tidak tinggal diam, Alan sungguh-sungguh kehilangan akal sehatnya. Pelak, Nia pun menamparkan wajah Alan dengan sangat keras. Kamu berani Nia? Geram Alan. Dia terus berusaha menarik tangan Nia agar mau ikut bersamanya. Lepaskan aku. Pekik Nia. Dia berusaha melepas cengkraman Alan, namun gagal. Nia pun menginjak kaki Alan dengan sangat keras, Alan pun melepaskannya dan memekik. Kau itu keterlaluan mas, apa kamu benar-benar kehilangan akal sehatmu? Tolong biarkan aku bahagia mas, ucap Nia. Alan hendak mengejar Nia, namun dia dihadang oleh seseorang yang selalu mengikuti Nia selama 2 minggu ini. Minggir, kalian jangan ikut campur. Ucap Alan. Lalu dia melangkah cepat mengejar Nia, namun 2 pria bertubuh kekar menahan kedua tangan Alan. Lepaskan, kalian siapa berani-beraninya mencampuri urusanku? Teriak Alan. Dia berusaha melepaskan tangan kedua pria itu. Maaf tuan, saya lihat sikap Anda sudah keterlaluan pada seorang wanita. Ucap pria bertubuh kekar itu. Nona, pergilah cepat. Pinta pria yang satunya. Terima kasih banyak mas, tapi tolong jangan sakiti dia. Pinta Nia yang dijawab anggukan oleh 2 pria bertubuh kekar itu. Dia sangat kecewa dengan sikap Alan, namun di sisi lain dia juga tidak ingin terjadi sesuatu pada Alan. Mana mungkin kami melukainya non, gumam salah satu pria itu dengan tersenyum. Hari-hari Nia diwarnai ketakutan, karena Alan selalu mengikutinya. Nia tidak berani keluar kontrakan, dia meminta izin pada Pak Henry agar pekerjaannya bisa dia kerjakan di rumah. Pak Henry awalnya tidak setuju, namun karena Lena memberitahu tentang alasan Nia. Akhirnya dia mengizinkan Nia bekerja di rumah. Lala yang merasa curiga pada Alan, akhirnya dia mengikuti Alan. Awal dia minta cerai pada Alan waktu itu, karena dia ingin Pak Ilham bersimpati padanya, namun Pak Ilham tidak pernah merespon kebaikannya pada Nia. Bahkan Pak Ilham selalu mengacuhkannya, tak pernah memandang usaha Lala yang ingin mengambil hati beliau. Dia merasa Nia sangat beruntung karena Nia dikelilingi orang-orang yang begitu menyayanginya.
Hingga teman satu-satunya pun kini menjauhinya karena Nia. Bahkan orang yang begitu dia cintai kini juga mencintai Nia, hingga kini dirinya merasa sedikit diabaikan oleh Alan. Dia merasa sakit saat melihat Alan yang rela mengawasi Nia dari jauh, hingga Alan lupa makan dan lupa pada dirinya. Ponsel Nia pun berdering, panggilan dari Pak Ilham. Nia tahu kenapa Pak Ilham menghubunginya, pasti beliau menanyakan kabar Nia dan mencemaskan Nia. Sebelum dia mengangkat panggilan Pak Ilham, Nia berusaha tenang agar Pak Ilham tidak mengkhawatirkannya.